Perkenalkan, nama saya Zaki Alkifari dengan NIM 122140198. Saya dari Deep Learning kelas RB dan saya dari kelompok Albert. Anggotanya saya sendiri. Nah, saya akan menemukan websitenya. Pada website ini saya memakai model PTH-nya itu dari ResNet 50 tambah ArcVest. Nah, saya akan mencobanya. Kita coba ini. Padahal di Senjaya, apakah berhasil atau tidak? Nah, pada Aldi Senjaya berhasil dicatat atau berhasil dideteksi bahwa pada foto itu ada Aldi Senjaya. Kita coba satu kali lagi. Siapa? Kita coba saya sendiri. Oke, terdeteksi. Terdeteksi bahwa ini saya. Terus lanjut ke penjelasan modelnya. Kita jelasin hasil dari klasifikasi reportnya itu sama seperti tadi, Aldi Sanjaya itu benar-benar record atau prediksinya itu benar. Jadi kalau kita juga bisa melihat hasil dari prediksi kita itu benar atau tidaknya. Nah, misalnya nanti saya masukin Bayu, dia bakal tidak terdeteksi karena di F1 skornya itu 00 atau tidak bagus untuk prediksi pada Bayu tadi. Terus pada Zaki Alifari, seperti yang kita lihat tadi, akurasinya bagus. Jadi dia bakal terdeteksi atau cukup bagus deteksinya pada Zaki Alifari. Terus lanjut ke penjelasan codingannya. Nah, codingan yang saya pakai itu adalah pada website adalah ResNet yang saya jelaskan tadi. Nah, di ResNet yang saya pakai itu arsitektur modelnya. Hmm, jadi arsitektur model yang saya pakai pada ResNet 34 itu, maaf, ternyata saya pakai ResNet 34, saya lupa. Eh, Arsitekturnya itu backbone pakai ResNet 34, terus pada head embedding saya pakai dropout itu 0,6. Dan untuk klasifikasi saya pakai ArcVest, Additive Angular Margin Loss. Terus pada loss akhir saya pakai local loss. Lanjut pada hyperparameter saya pakai backslash-nya 16. Terus untuk embed dim-nya saya pakai 256. Dan untuk epoch-nya itu 120 dan 4 gens 12. Nah, terus kita lihat hasil akhirnya. Nah, epoch-nya itu berhenti pada 45 karena hasilnya itu tidak juga membaik. Jadi sesuai patience yang tadi pada patience yang ke-12 dia bakal berhenti nge-training. Dan hasilnya untuk final epoch-nya itu tren akurasi itu dapat 84. Terus validasi akurasinya itu 87, jadi tidak overfitting. Terus untuk validation F1-nya itu 84 pada tren 80. Terus untuk recall-nya itu pada validation 87,14 dan pada tren 84. Lanjut eh, penjelasan model kedua. Oke, loading. Jadi pada model kedua itu saya memakai date 3 small dengan image resize-nya itu 384 kali 384 dan untuk head-nya saya pakai dropout 0,5. Nah, untuk loss-nya itu saya tetap pakai full local loss. Akan tetapi saya melakukan satu kesalahan yaitu saya memakai pipeline itu untuk klasifikasi umum bukan untuk face recognition. Jadi
Tentu saja hasilnya tidak cukup baik untuk face recognition dan juga perlu kita perhatikan bahwa dataset kita itu tidak cukup banyak. Jadi sama pada date ini saya juga saya melakukan augmentasi sama seperti pada ResNet. Kita lanjut ke ini. Tes akurasi saya itu di date ini cukup rendah. Cuman 61,43 dan advance score itu cuma 57%. Dan top 5 base-nya itu ada pada Abu Bakar, Ahmad Fakih, Al Fajar, dan Bezalel. Dan worst case-nya itu adalah Abraham, Alif, Bayu, sama Boy. Nah, jadi menurut saya alasan kenapa Resnet saya lebih bagus daripada Date. Yang pertama karena pada Date itu saya memakai klasifikasi umum bukan untuk face recognition dan pada Resnet saya pakai face recognition, kesalahan yang terjadi. Terus pada augmentasinya juga pada model satu itu 50 oversampling terus saya tambahkan augmentasi ekstrim. Terus saya tambahkan mix mix up dan cut mix terus simulasi ratusan variasi. Nah, ada terletak di sini untuk hyperparameternya. Ini adalah hyperparameter yang saya pakai untuk tadi untuk cut mix dan mix up. Terus pada model 2 itu saya tidak ada menambahkan versi apapun dan cuman model half, tidak ada variasi variasi tambahan. Terus alasan ketiga itu pada mode pertama, dropout yang saya pakai itu cukup ketat, yaitu dropout 0,6 dan wake decay. Terus saya pakai gradient clipping. Nah, pada model kedua ini, saya hanya pakai dropout biasa dan tidak ada tambahan yang lain.